Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Kinana. Di sini di materi ke berapa ya? 7. Itu saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Al-Qur'an pada masa dinasti Abbasiyah dan Utsmaniyah. Oke, lanjut saja. Yang pertama itu tentang genealogi dinasti Abbasiyah dan dinasti Utsmaniyah. Nah, dinasti Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi di Baghdad setelah runtuhnya Bani Umayyah. Nah, nama Abbasiyah ini itu diambil dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad. Nah, pada masa Khalifah Al-Mansur, Harun Al-Rashid dan Al-Ma'mun, Baghdad itu berkembang menjadi pusat ilmu, pengetahuan dan peradaban Islam melalui lembaga Bait al-Hikmah. Di masa ini, ilmu tafsir dan qiraat itu mulai berkembang pesat dengan hadirnya ulama besar seperti Ibnu Mujahid dan Al-Farra. Nah, sementara dinasti Utsmaniyah itu berdiri pada tahun 1299 Masehi di Turki oleh Utsman bin Ertugrul. Nah, masa kejayaan itu diraih di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Nah, pada Sultan Utsmani itu berperan penting dalam pelestarian mushaf Al-Quran. Nah, pengembangan seni kaligrafi dan juga penyebaran mushaf ke seluruh wilayah Islam. Itu penjelasan dari slide yang kedua. Nah, terus pembahasan yang kedua ini tentang kontribusi Khalifah Abbasiyah dan Utsmaniyah terhadap Al-Quran. Nah, Khalifah Abbasiyah itu berperan besar dalam pengembangan ilmu Al-Quran melalui Bait al-Hikmah. Banyak ulama nulis karya tafsir qiraat dan ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, huruf Arab juga disempurnakan dengan titik dan harkat agar mudah dibaca umat non-Arab, serta mushaf itu ditulis dengan khat kufi dan naskhi. Nah, sementara itu Khalifah Utsmaniyah itu melanjutkan peran tersebut dengan mencetak Al-Quran secara modern pada masa Sultan Mahmud II dan Abdul Hamid II. Nah, pencetakan ini itu memperluas penyebaran mushaf ke berbagai wilayah Islam. Mereka juga mendirikan madrasah dan lembaga tahfidz agar tradisi pembaca dan menghafal Al-Quran tetap hidup di tengah masyarakat. Terus yang terakhir itu tentang peran ulama qiraat pada masa Abbasiyah dan Utsmaniyah. Nah, pada masa Abbasiyah ini ulama qiraat itu seperti Ibnu Mujahid, beliau itu menyusun kitab Al-Sab'ah fi al-Qiraah yang menetapkan 7 bacaan mutawatir. Nah, ulama lain seperti Nafi, Al-Kisai, dan Asim turut menjaga keaslian baca Al-Quran. Nah, masa ini itu menjadi puncak perkembangan ilmu qiraat dan tafsir. Sedangkan pada masa Utsmaniyah seperti ulama Ahmad Azhari dan Hafidz Utsman itu melestarikan qiraat serta memperindah penulisan mushaf dengan khat Utsmani yang masih digunakan sampai sekarang. Nah, karya tafsir seperti tafsir Al-Jalalain juga banyak diajarkan di madrasah melalui peran-peran ulama dan dukungan para sultan. Al-Quran ini tidak hanya menjaga keasliannya tapi juga terus dipelajari dan diamalkan sepanjang masa gitu. Ya, sekian dari saya, wallahu a'lam. Baik, kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.